Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dalam minggu ini, yaitu minggu yang bernama Palmarum. Tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 sampai dengan 19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memberi hormat ataupun hormat menghormati adalah perbuatan baik yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan setiap hari dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita baca dalam Roma 12 ayat 10, di situ dikatakan, "Hendaklah kamu saling menaruh kasih sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Sehingga saling menghormati itu adalah keinginan Tuhan yang bisa kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita perhatikan, banyak bangsa-bangsa yang membangun budaya untuk memberi hormat. Salah satu bangsa yang mungkin kita katakan dicontoh oleh orang bangsa lain, cara memberi hormatnya adalah menundukkan badan seperti yang dilakukan oleh orang Jepang. Mereka menundukkan badan menjadi tanda rasa hormat kepada atasan mereka, pemimpin mereka, pada orang tua mereka, ataupun kepada orang-orang yang layak untuk pantas untuk dihormati. Tidak hanya itu, tetapi kita juga yang tinggal di daerah Pulau Jawa ini, akhirnya anak-anak kita juga diajari memberi rasa hormat dengan mencium tangan, menundukkan kepala dan mencium tangan orang yang dihormati, seperti yang mereka lakukan kepada guru mereka, dan juga
akhirnya kepada orang-orang tua yang mereka jumpai, mereka diajarkan, dan itu adalah budaya orang Jawa yang kita temukan di sekitar kita, di mana kita tinggal. Dan banyak lagi yang dibangun oleh bangsa-bangsa untuk menunjukkan rasa hormat, seperti berdiri sambil tepuk tangan, ataupun standing applause, ataupun berdiri dan mengangkat topi kepalanya, dan banyak hal lagi yang bisa kita saksikan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu Palmarum itu adalah minggu memberi rasa hormat kepada Yesus atas seluruh pelayanan yang sudah dia lakukan kurang lebih 3 tahun dalam perjalanan hidupnya. Yesus sudah melakukan pelayanan dengan kata cinta kasih, dengan kata khotbah, pengajaran yang sudah memberikan kehidupan kepada orang-orang yang mendengarnya, memberikan kekuatan dan juga harapan. Yesus juga sudah melayankan perbuatan kasih, menolong orang lemah, memberikan kesembuhan kepada yang sakit, dan juga memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tertindas, sehingga dia sudah melayankan pelayanan kasih dalam perbuatan. Dan Yesus juga sudah melayankan pelayanan persekutuan. Ia selalu menjaga persekutuan yang baik dengan murid-muridnya, dengan banyak orang yang mengikutinya, dan juga persekutuan dengan Bapa di surga, yang terus dia lakukan sebagai bentuk daripada pelayanannya selama 3 tahun lebih di tengah-tengah di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus lakukan itu adalah dalam rangka menunjukkan ketaatannya kepada panggilan yang sudah diterimanya sebagai seorang yang harus melakukan tugas panggilan, yaitu menjadi juru selamat bagi dunia ini. Kalau dalam Ibrani 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Itulah yang Yesus lakukan. Dengan demikian, Minggu Palmarum itu adalah minggu menyatakan rasa hormat, rasa salut kepada Yesus, dan apa yang telah diperbuatnya menjadi contoh bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, dengan cara apakah aku memberikan rasa hormatku kepada dia? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah ada nyanyian kita mengatakan, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari firman Tuhan tadi, dari Yohanes 12 itu, kita melihat orang banyak pertama menyatakan rasa hormat dengan spontan. Kalau kita baca tadi di situ di ayat 12 dikatakan, keesokan harinya ketika orang banyak yang sedang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sudah datang di tengah jalan menuju Yerusalem, artinya mereka itu mendengar kedatangan Yesus dan mereka meresponnya secara spontan. Dan itulah mungkin kita katakan menjadi contoh bagi kita. Mendengar nama Yesus, mendengar Yesus yang adalah juru selamat kita, yang sudah melakukan perbuatan keselamatan dalam kehidupan kita, mendengar namanya, kita harus spontan bergembira, spontan bersukacita dan memuliakan nama yang indah itu. Mereka spontan berseru,
Mereka spontan bersukacita mendengar Yesus yang sedang datang di dalam perjalanan menuju Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap spontan kadang sangat diperlukan di dalam perjalanan kehidupan kita. Betul, sangat penting seluruh perbuatan kita harus terencana. Tetapi ketika mendengar nama Tuhan, kita harus spontan. Itu menjadi bagian daripada kehidupan kita. Kita mendengar nama Tuhan, kita bersyukur, kita memuliakan namanya itu, dan terus kita katakan bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita itu sudah menjadi kebiasaan kita untuk spontan memuji Tuhan. Spontan serta-merta tanpa dipikirkan atau direncanakan terlebih dahulu. Melakukan sesuatu dengan dorongan hati, itulah spontan. Spontan diperlukan agar kita keluar dari kehidupan yang rutin, yang telah terjadwal, tetapi mungkin kita katakan sebuah tindakan yang betul-betul datang dari hati nurani kita di dalam perjalanan hidup sehari-hari. Motivasi yang spontan ketika melihat Yesus adalah merupakan bentuk daripada buah daripada iman untuk menghormati Yesus di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Karena itu jangan pernah cuek ketika mendengar nama Yesus, mendengar persekutuan ataupun mendengar kesaksian tentang perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang bisa kita lihat di sini, rasa hormat itu ditindaklanjuti dengan mengikuti ataupun menuruti apa yang Yesus perintahkan. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-13 itu tadi, di situ ketika mereka mendengar nama Yesus, mereka melakukan 3 tindakan. Pertama dikatakan mereka mengambil daun-daun palem untuk menyatakan rasa hormat. Mereka pergi menyongsong, bergerak, berpindah dari tempatnya menuju ke tempat di mana ada Yesus. Dan kemudian mereka berseru-seru menyatakan, Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, menghormati Yesus menggerakkan kehidupan kita, mengambil, menyongsong, dan berseru. Jangan sampai peristiwa di dunia ini tidak menggerakkan kita untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terus harus mengambil tindakan untuk menyongsong Yesus, dan kita bisa terus berseru-seru di dalam kehidupan kita walaupun ada penyakit virus yang mengancam kehidupan kita. Mari kita serukan Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi lebih lagi kita serukan Hosianna, legakanlah jiwa kami yang sakit dan tertekan. Hosianna, datanglah, sembuhkanlah kami, sembuhkanlah dunia yang sedang sakit. Hosianna, kami menyongsong Engkau, karena Engkaulah harapan bagi dunia ini dan keselamatan bagi kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang terakhir, yang ketiga yang bisa kita lihat, memberi hormat kepada Yesus bisa kita lakukan dengan menyediakan fasilitas baginya. Dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, di situ diberitahukan bahwa ada orang yang menyediakan keledai bagi Yesus untuk ditunggangi masuk ke Yerusalem. Kalau kita baca dalam Matius 21 ayat 2, di situ dikatakan Yesus berpesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya keledai itu bukan milik Yesus, tetapi milik orang yang dekat dengan dia, yang walaupun nama pemiliknya tidak disebutkan. Tetapi
Di situ bisa kita melihat bahwa Yesus mengajarkan partisipasi kepada orang-orang yang mengikut Dia, bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk mempersilahkan hartanya dipakai untuk kemuliaan Tuhan, mempersilahkan apa yang dia miliki untuk memuliakan Tuhan di dalam pelayanan ataupun di dalam semua pelayanan yang Yesus lakukan di dalam perjalanan hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu Palmarum memberi rasa hormat kepada Tuhan. Memberi rasa hormat itu adalah juga menolong orang lain, memberikan fasilitas yang bisa menolong hidupnya untuk lebih baik di dalam menghadapi berbagai kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja HKBP mencatat bahwa pertumbuhan gereja ada pada partisipasi jemaat. Jemaat kita sudah terbukti di sepanjang sejarah adalah jemaat yang mau mengambil partisipasi. Sering dikatakan jemaat kita adalah jemaat tulang punggung yang mau menanggung dan memikul banyak beban untuk pembangunan gereja, untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita percaya bahwa walaupun tekanan kita alami karena adanya pandemi ataupun penyakit yang melanda dunia ini, tetapi kita tetap harus mengambil partisipasi, menyediakan apa yang bisa kita sediakan dan memberikan tetap persembahan kita kepada gereja sebagai bentuk partisipasi kita untuk bisa melanjutkan pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan gereja kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu Palmarum, minggu rasa hormat, rasa salut kepada Yesus, rasa menunjukkan bahwa Dia pantas dapat kemuliaan karena sudah melakukan apa yang menjadi keselamatan bagi umat manusia. Selamat hari Minggu, selamat Minggu Palmarum. Tuhan memberkati. Amin.